Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas mengenai transformasi sektor pendidikan Indonesia 30 tahun perjalanan di era digital. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas mengenai gimana sih digital itu dapat mempengaruhi sektor pendidikan dalam jangka waktu 30 tahun terakhir ini. Jadi, yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. 30 tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam sektor pendidikan di Indonesia. Sejak pertengahan tahun 1990-an hingga 2025, kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kita belajar, mengajar, bahkan cara kita berpikir tentang pendidikan itu sendiri. Pada awal tahun 1995-an, teknologi digital di dunia pendidikan masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah baru mulai mengenal komputer dan internet belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Akses terhadap teknologi hanya dinikmati oleh sebagian kecil sekolah di perkotaan. Sementara di daerah lain, pendidikan masih berjalan secara konvensional. Meski demikian, masa ini menjadi titik awal munculnya kesadaran bahwa teknologi akan menjadi bagian penting dari dunia pendidikan di masa mendatang. Memasuki tahun 2005 hingga 2015, internet dan telepon seluler mulai tersebar luas. Muncul berbagai program pelatihan komputer di sekolah serta platform e-learning sederhana yang mulai digunakan oleh beberapa universitas dan lembaga pelatihan. Kehadiran internet membuka akses yang lebih luas terhadap sumber belajar global. Siswa dapat mengunduh materi, mencari informasi, dan berinteraksi secara daring. Di sisi lain, keterampilan digital mulai menjadi kebutuhan baru di dunia kerja, sehingga pendidikan pun mulai beradaptasi untuk mempersiapkan generasi yang melek teknologi. Tahun 2015 hingga 2020 menandai fase akselerasi besar-besaran. Smartphone menjadi alat belajar baru dan berbagai startup pendidikan digital atau edtech mulai bermunculan. Aplikasi pembelajaran, kursus daring, hingga bimbingan belajar online mulai populer di kalangan pelajar Indonesia. Pada masa ini, pembelajaran menjadi semakin fleksibel. Siswa bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Platform seperti Ruang Guru, Zenius, dan berbagai MOOC internasional membuka kesempatan belajar yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Namun, puncak perubahan terjadi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Seluruh kegiatan belajar mengajar terpaksa beralih ke sistem daring. Guru, siswa, dan orang tua di seluruh Indonesia dihadapkan pada tantangan besar bagaimana melanjutkan pendidikan tanpa tatap muka. Meski awalnya penuh keterbatasan, masa pandemi ini menjadi katalis percepatan digitalisasi pendidikan. Sekolah dan universitas mulai menggunakan platform seperti Google Classroom, Zoom, dan Microsoft Teams, serta memanfaatkan media televisi dan radio untuk menjangkau daerah dengan keterbatasan internet. Pandemi membuktikan bahwa teknologi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dalam dunia pendidikan modern. Perkembangan digital selama 3 dekade ini membawa banyak dampak positif. Pertama, akses pendidikan menjadi lebih luas. Melalui teknologi, siswa di daerah terpencil dapat memperoleh materi yang sama dengan mereka yang berada di kota besar. Kedua, pembelajaran menjadi lebih efisien. Materi bisa disebarkan secara digital tanpa biaya cetak, dan pelatihan guru dapat dilakukan secara daring. Ketiga, teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal. Siswa dapat belajar sesuai kemampuan dan kecepatan masing-masing melalui platform adaptif. Selain itu, data digital juga membantu pemerintah dan sekolah untuk memantau perkembangan belajar secara lebih akurat. Namun, kemajuan digital ini juga membawa tantangan serius. Kesenjangan akses masih menjadi masalah utama. Tidak semua siswa memiliki perangkat, jaringan internet, atau dukungan orang tua yang memadai. Pandemi menunjukkan betapa besar jarak antara mereka yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Selain itu, masih banyak guru yang belum sepenuhnya siap mengajar dengan pendekatan digital. Kurangnya pelatihan dan infrastruktur menjadi hambatan besar dalam pemerataan kualitas pendidikan.
Masalah lain yang muncul adalah penurunan interaksi sosial antara siswa serta kesulitan dalam melakukan evaluasi belajar secara daring. Semua hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan manusia dan kebijakan. Jika kita melihat data 30 tahun terakhir, tren peningkatan ini tampak jelas. Pengguna internet di Indonesia melonjak dari hampir nol pada tahun 1995 menjadi sekitar 70% dari total penduduk pada tahun 2023. Anggaran pendidikan pun terus meningkat, meski porsinya terhadap produk domestik bruto masih berfluktuasi di kisaran 1-2%. Sementara itu, tingkat partisipasi sekolah, terutama di jenjang menengah dan tinggi, menunjukkan peningkatan signifikan. Semua ini memperlihatkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin luas, sebagian besar berkat dorongan teknologi digital yang menghubungkan siswa, guru, dan sumber belajar. Kedepan, tantangan utama sektor pendidikan bukan hanya memperbanyak perangkat digital, tetapi memastikan bahwa semua peserta didik benar-benar bisa memanfaatkannya. Pemerintahan dan sekolah perlu berinvestasi pada infrastruktur digital yang merata, meningkatkan literasi digital guru dan siswa, serta memperkuat kebijakan pembelajaran hibrida atau campuran. Dukungan bagi startup EdTech lokal juga penting agar solusi pembelajaran dapat lebih sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan di Indonesia. 30 tahun perjalanan ini menunjukkan satu hal, teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Ia membuka akses, menurunkan biaya, dan memperluas kesempatan belajar bagi jutaan anak muda. Namun, keberhasilan transformasi ini tetap bergantung pada bagaimana kita memanfaatkannya. Bukan hanya untuk mengganti papan tulis dengan layar, tapi untuk membentuk generasi pembelajar yang kritis, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Investasi terbesar dalam pendidikan digital bukan pada perangkatnya, tetapi pada manusia di baliknya. Guru yang siap berubah, siswa yang mau belajar, dan kebijakan yang berpihak pada masa depan. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman yang melihat video kali ini dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.